Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid, NIM 6182111012 dari kelas PJKRB 2018. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan bentuk-bentuk sarana dan prasarana sekolah di tingkat sekolah dasar atau SD, mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Di kelas 1 SD terdapat beberapa materi yang tersedia di dalamnya. Yang pertama yaitu permainan dan olahraga, yang kedua senam lantai sederhana, yang ketiga senam ritmik, keempat pengenalan air, kelima budaya hidup sehat. Di dalam permainan dan olahraga terdapat beberapa aspek bagian penting di dalamnya. Yang pertama, permainan jalan, lari, dan lompat. Yang kedua, permainan memutar, mengayun, dan menekuk. Yang ketiga, permainan menangkap bola. Di permainan jalan, lari, dan lompat, kita bisa membuat permainan untuk siswa SD kelas 1, yaitu dengan menggabungkan 3 gerakan dasar yang ada di permainan tersebut, yaitu jalan, lari, dan lompat. Yang pertama, siswa harus jalan dengan garis yang ditentukan. Setelah sampai di garis yang ditentukan, tersedia bola kasti di sana. Setelah siswa mengambil bola kasti tersebut, siswa harus lari ke garis yang telah ditentukan juga. Kemudian sampai di garis yang ditentukan, ada sebuah balok untuk siswa melompat, atau siswa harus melompati balok tersebut. Setelah itu, bola yang dipegang siswa harus dimasukkan ke dalam keranjang. Begitulah cara permainannya. Untuk sarana dan prasarana dalam permainan ini, yang dibutuhkan ialah yang pertama itu bola kasti, yang kedua itu balok, yang ketiga itu keranjang. Dalam sarana dan prasarana tadi, kita harus mengetahui berapa ukuran, berat dalam sarana dan prasarana permainan tersebut. Yang pertama itu ada bola kasti. Bola kasti terbuat dari kulit atau karet yang berukuran atau yang berdiameter 19 sampai 20 cm dan memiliki berat 70 sampai 80 gram. Yang kedua yang itu kita butuhkan yaitu balok kayu. Tinggi dari balok tersebut ialah 15 cm dan panjang sampai 50 cm, cocok untuk siswa lompati. Yang ketiga itu keranjang untuk memasukkan bolanya yang berdiameter 16 cm dan tinggi 10 cm. Berikut ialah sarana dan prasarana dari permainan jalan, lari, dan lompat. Yang kedua ialah permainan mengayun, memutar, dan menekuk. Dalam permainan mengayun, memutar, dan menekuk, kita membuat permainan yaitu bernama permainan eklek. Dalam permainan eklek ini, kita membutuhkan sarana dan prasarana yaitu berupa lapangan dan juga biasa orang sebut itu gacuk atau batu kerikil yang kecil untuk menjadi pegangan kita kemana arah yang akan kita tuju. Bentuk lapangan dari permainan eklek ini ialah berbentuk seperti pesawat, seperti gambar di samping, tetapi dibagi menjadi beberapa bagian dengan bentuk kotak. Ukuran dari kotak tersebut sekitar 30 sampai dengan 60 cm. Dan yang kedua itu kita memerlukan
gacuknya atau batu kerikil yang kecil menjadi pegangan kita. Ukuran tersebut acak, tetapi harus yang kecil, batu kerikil yang kecil. Cara memainkan permainan engklek ini ialah, yang pertama kita harus mengundi dulu beberapa orang yang main pertama. Setelah itu yang mendapat giliran main harus melempar gacuknya itu ke dalam lapangan. Setelah itu pemain harus melompat dengan satu kaki secara berurutan di lapangan tersebut dan harus melewati gacuk tersebut atau kotak yang terdapat gacuk tersebut. Setelah sampai di ujung kotak tersebut, pemain harus meloncat kembali ke posisi awalnya. Setelah itu pemain harus mengambil batu atau gacuk tersebut dan harus mengulang hal yang sama sampai kita menemukan titik tertinggi dari lompatan kita. Dalam permainan engklek ini kita mempelajari 3 macam gerak dasar. Yang pertama melompat, yang ketiga menekuk juga, dan yang ketiga memutar. Baiklah, kita lanjut ke bagian 3, yaitu permainan menangkap bola. Dalam permainan menangkap bola, sarana dan prasarana yang dibutuhkan ialah bola kasti dan berupa dinding. Dalam sarana dan prasarana, ukuran dinding tersebut ialah 2 meter kali 2 meter dan bola kasti yang berdiameter 16-20 cm dengan berat 70-80 gram. Cara permainan ini sangat sederhana, yaitu melemparkan bola ke dinding dan menangkapnya. Lanjut materi kedua. Materi kedua ialah senam lantai sederhana. Dalam senam lantai sederhana ada aspek penting di dalamnya, yaitu senam lantai menggunakan alat. Di dalam senam lantai menggunakan alat ini, kita memerlukan sarana dan prasarana. Yang dibutuhkan yaitu adalah sebuah kayu atau balok kayu dengan tinggi 15 cm dan panjang 50 cm. Dan yang kedua yang kita butuhkan ialah matras. Matras dengan ukuran dengan lebar 1,20 meter dan panjang 2 cm, serta tebal dari matras tersebut 10-15 cm. Dalam senam lantai menggunakan alat ini, siswa bisa melompati balok tersebut. Itu sudah termasuk dasar-dasar dari senam lantai untuk siswa SD kelas 1. Dan yang kedua yaitu berguling ke depan dengan menggunakan matras. Lanjut ke materi ketiga. Materi ketiga yaitu senam irama. Dalam senam irama ini, sarana dan prasarana yang dibutuhkan ialah berupa lapangan dan juga sebuah speaker untuk iringan musik tersebut. Luas lapangan yang dibutuhkan ialah sebesar 2 meter kali 2 meter untuk satu orang siswa. Salah satu cara untuk melakukan senam irama ialah dengan cara mengikuti irama, yaitu hitungan 1 dan 2, kaki kiri maju ke depan dan kaki kanan menutup. Hitungan 3 dan 4,
kaki kiri menutup dan kaki kanan bergerak maju. Hitungan 5-6 mengikuti hitungan 1 dan 2, dan hitungan 7 dan 8 mengikuti hitungan 3 dan 4, begitu seterusnya. Baiklah, kita lanjut ke materi 4. Ada salah satu permainan yang bisa dilakukan di materi pengenalan air ini, yaitu nama permainannya itu permainan pernapasan di dalam air secara berpasangan. Cara permainannya, siswa berpasangan yang berada di dalam kolam renang untuk menahan napas di dalam air selama 3 detik. Siapa yang melanggar atau tidak tahan selama 3 detik untuk menahan napas di dalam air, maka dianggap kalah. Itu salah satu permainan yang bisa dimainkan di dalam materi pengenalan air. Oke, kita lanjut materi kelima. Di materi kelima ada materi budaya hidup sehat. Di dalam budaya hidup sehat ini terdapat beberapa aspek bagian di dalamnya, yaitu menjaga kebersihan kuku dan kulit. Yang kedua yaitu menjaga kebersihan gigi dan mulut. Di dalam budaya hidup sehat ini kita harus menjaga diri kita sendiri agar selalu bersih atau terhindar dari serangan kuman-kuman yang bisa membuat kita menjadi sakit. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam budaya hidup sehat ini tentunya yaitu dalam aspek kebersihan kuku, yaitu gunting kuku atau pemotong kuku. Dalam aspek bagian kebersihan gigi, kita pastinya membutuhkan pasta gigi dan sikat gigi. Begitulah sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam budaya hidup sehat. Lanjut ke kelas 2 SD. Dalam kelas 2 SD terdapat materi senam ketangkasan dasar. Dalam senam ketangkasan dasar ini terdapat beberapa aspek bagian di dalamnya, yaitu yang pertama senam ketangkasan menggunakan alat, dan yang kedua tidak menggunakan alat. Dalam senam ketangkasan menggunakan alat, kita bisa membuat suatu permainan untuk kelas 2 SD pada materi senam ketangkasan dasar ini, yaitu permainannya yang bernama dengan kucing mistar. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam permainan ini ialah berupa mistar atau penggaris yang panjangnya sekitar atau minimal 30 cm. Cara melakukan permainan kucing mistar ini ialah yang pertama, buatlah dulu garis mistar, dan yang kedua sediakan mistar atau penggaris. Setelah itu undi siapa yang melompat terlebih dahulu atau yang melakukan permainan terlebih dahulu. Dan yang ketiga, lompati garis dan mistar tersebut tanpa mengenai garis dan mistar. Jika mengenai garis dan mistar, pemain yang mengenai garis dan mistar tersebut menjadi kucing mistar. Kucing mistar itu gunanya untuk memindahkan mistar ketika pemain meloncati mistar tersebut, agar pemain yang meloncat mengenai mistar tersebut. Itulah gunanya kucing mistar. Begitulah permainan kucing mistar dalam senam ketangkasan dasar. Dalam kelas 2 SD yaitu ada keterampilan dasar ritmik. Dalam keterampilan dasar ritmik ini, sarana dan prasarana yang dibutuhkan yaitu berupa selapangan dan alat
musik atau speaker. Lebar lapangan dari senam ritmik, keterampilan dasar senam ritmik ini ialah 2 meter kali 2 meter untuk satu orang siswa. Salah satu hal yang bisa dilakukan dalam keterampilan dasar senam ritmik ini yaitu jalan di tempat. Cara melakukan jalan di tempat yaitu ayunkan tangan ke depan dan angkat kaki setinggi lutut secara bergantian. Hitungan 1 sampai 8 mengikuti irama musik. Itu salah satu yang bisa dilakukan dalam keterampilan dasar ritmik. Materi ketiga dari kelas 2 SD yaitu adalah kebugaran jasmani. Dalam kebugaran jasmani ini, salah satu hal yang dapat dilakukan yaitu jalan harimau. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam jalan harimau ini berupa lapangan dengan luas 2 meter kali 2 meter. Cara melakukan jalan harimau ini, yang pertama, berdiri tegak, pandangan lurus ke depan, dan tangan di samping badan. Setelah aba-aba dari guru, murid harus meletakkan kedua tangannya itu di tanah. Setelah itu merangkak ke depan dengan pandangan ke depan. Dengan catatan lutut tidak boleh mengenai tanah. Merangkaklah sampai ke batas yang telah ditentukan. Materi selanjutnya di kelas 2 SD. Materi selanjutnya yaitu senam ketangkasan sederhana. Dalam senam ketangkasan sederhana ini ada salah satu cara yang bisa dilakukan yaitu dengan melompati kardus bekas. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam permainan ini ialah 1 kardus bekas, 2 lapangan. Kardus bekas dengan tinggi 15 cm dan dengan panjang ukuran 50 sampai 60 cm. Luas lapangan dalam permainan melompati kardus bekas ini ialah 2 meter kali 2 meter. Cara melakukan permainan melompati kardus bekas ini, yang pertama, siswa harus siap menerima aba-aba dari guru. Setelah guru memberikan aba-aba, siswa harus meloncati beberapa kardus di depan sampai selesai. Begitulah bentuk permainan dari melompati kardus tersebut untuk meningkatkan senam ketangkasan sederhana siswa SD kelas 2. Kita lanjut materi selanjutnya yaitu gerak dasar renang. Dalam gerak dasar renang ini, salah satu yang bisa kita lakukan untuk siswa SD kelas 2 yaitu mengapung dan menggerakkan kaki di dalam air. Alat yang dibutuhkan untuk melakukan ini ialah papan pelampung. Papan pelampung ini berukuran 44 x 32 x 2,5 cm dengan berat 1000 gram. Cara melakukan mengapung dan menggerak-gerakkan kaki di dalam air ini ialah siswa harus memegang terlebih dahulu papan pelampung. Setelah itu, siswa memegang papan pelampung tersebut, siswa harus berada di dalam kolam. Setelah siswa berada di dalam kolam, siswa harus meluncur ke arah depan. Dengan syarat siswa harus menggunakan papan pelampung itu dengan kedua tangan lurus ke depan. Setelah itu, hadapkan pandangan ke arah depan dan goyangkan kaki atau gerakan kaki sesuai dengan aba-aba dari guru, yaitu dengan cara menendangkan kaki di dalam air. Begitulah salah satu cara untuk melakukan
mengapung dan menggerak-gerakkan kaki di dalam air untuk gerak dasar renang. Kita lanjut ke kelas 3. Di kelas 3 ada beberapa materi di dalamnya. Yang pertama yaitu kombinasi gerak dasar, kedua keseimbangan dan ketangkasan dasar, ketiga aktivitas gerak ritmik, keempat gerak dasar permainan, kelima senam ketangkasan, ketujuh renang gaya dada. Di dalam kombinasi gerak dasar ada beberapa bagian yang terdapat di dalamnya. Yang pertama berjalan dan berlari, kombinasi berjalan dan berlari. Yang kedua gerak mengayun, membungkuk dan menekuk. Yang ketiga gerak menangkap, melempar dan menendang bola. Di dalam kombinasi berjalan dan berlari ada sebuah permainan yang dapat kita lakukan untuk mengkombinasikan berjalan dan berlari. Yang pertama yang kita butuhkan adalah sarana dan prasarana ya. Sarana dan prasarana yang kita butuhkan dalam permainan ini ialah sebuah lapangan yang berbentuk atau yang luasnya 3 kali 3 meter kali 3 meter dibagi menjadi 1 meter bagian 1 dan 2 meter bagian 2. Cara permainannya sangat sederhana. Siswa harus melakukan jalan terlebih dahulu sepanjang jarak 1 meter. Setelah 1 meter siswa berjalan pada kotak yang pertama, kemudian siswa memasuki kotak kedua yaitu berjarak 2 meter. Di dalam jarak 2 meter itu siswa harus berlari sampai ke jarak 2 meter. Seperti itu bentuk permainannya. Dan yang kedua, di bagian kedua ada gerak mengayun, membungkuk dan menekuk. Di dalam gerak mengayun, membungkuk dan menekuk ini kita perlu yang pertama dalam gerak mengayun kita perlu gerakan seperti mengayunkan, menggerakkan tangan ke depan. Terus yang kedua membungkuk. Membungkuk kita bisa melakukan ini dengan cara menyium kaki atau menyium lutut dengan posisi berdiri. Dan yang ketiga menekuk. Menekuk kita bisa melakukannya dengan cara gerak jongkok. Yang ketiga, bagian 3, gerak menangkap, melempar dan menendang bola. Gerak menangkap, melempar dan menendang bola ini, sarana dan prasarana yang kita butuhkan adalah sebuah bola. Bisa bola kaki, bola basket dan bola apa saja. Kita ambil di sini bola kaki. Sarana dan prasarana yang kita butuhkan adalah bola kaki dan lapangan. Lapangan yang luasnya bisa kita ambil 2 meter kali 2 meter. Setelah itu bola kaki. Bola kaki, ukuran dari bola kaki tersebut ialah lebar lingkarannya 68 sampai dengan 71 cm. Ukuran dari bola kaki tersebut ialah 21 sampai 22,5 cm. Dan berat dari bola kaki minimal 410 sampai dengan 450 gram. Dalam bagian gerak melangkap, melempar dan menendang bola, di bagian pertama ada menangkap. Menangkap kita bisa melakukannya dengan 2 orang. Yang pertama, teman yang pertama harus berada di belakang teman yang kedua. Teman yang pertama mengambil bola dan meletakkannya di atas kepala teman yang kedua. Teman yang kedua harus mengambil bola dari belakang atau menangkap bola dari belakang ketika teman yang pertama memberi bola kepada teman yang kedua. Di melempar bola. Melempar bola ini kita bisa melakukannya dengan dinding yang lebarnya 2 kali 2 meter. Permainan ini sangat sederhana untuk melempar bola, yaitu lemparkan bola ke dinding dan kita tangkap. Seperti itu seterusnya. Yang ketiga ada
menendang bola. Menendang bola ini juga sangat sederhana. Kita hanya perlu dinding dan bola, sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Kita hanya perlu menendang bola ke dinding, terus menendangnya lagi ke dinding, begitu seterusnya. Kita lanjut pada materi 2, yaitu keseimbangan dan ketangkasan dasar. Pada keseimbangan dan ketangkasan dasar ini terbagi dua bagian. Yang pertama keseimbangan dan ketangkasan dasar. Pada yang pertama yaitu keseimbangan, kita bisa mengambil sebuah permainan, yaitu dengan berjalan di balok kayu. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam permainan ini adalah sebuah balok kayu yang berukuran panjangnya 1 meter dan lebarnya 10 cm. Setelah itu dalam permainan ini siswa harus berjalan di atas balok kayu tersebut tanpa terjatuh. Ini adalah salah satu cara melatih keseimbangan. Dan materi bagian 2 ada senam ketangkasan dasar. Pada senam ketangkasan dasar ini kita perlu sebuah matras yang gunanya untuk senam ketangkasan dasar untuk siswa kelas 3. Sarana dan prasarananya ialah matras. Panjang matras 2 meter, lebar matras itu 1,20 meter, dan tebal matras itu 10 cm. Dalam melakukan senam ketangkasan dasar ini, kita perlu melakukan guling depan atau forward wall. Guling depan menggunakan matras. Lanjut ke materi ketiga, yaitu aktivitas gerak ritmik. Dalam aktivitas gerak ritmik ini ada sebuah permainan yang menarik yang bisa siswa kelas 3 SD lakukan, yaitu nama permainannya permainan mengikuti suara musik. Dalam permainan mengikuti suara musik ini, sarana dan prasarana yang dibutuhkan adalah yang pertama alat musik, dan yang kedua luas atau lapangan permainan yang dibutuhkan. Luas atau lapangan dari permainan yang dibutuhkan ini adalah sebesar 3 meter kali 3 meter, dengan di dalamnya dibuat sebuah lingkaran yang berdiameter lingkaran 2 meter. Cara permainannya sangat sederhana, yaitu pertama siswa berada di luar kotak lingkaran. Setelah dengar aba-aba, yaitu musiknya dimainkan atau musik dimulai, siswa harus masuk ke dalam lingkaran itu untuk menari. Setelah musik tersebut berhenti, siswa kembali keluar. Dalam permainan ini, di dalam lingkaran tersebut terdapat 3-4 orang siswa yang bisa bermain di dalam area permainan tersebut, tergantung dalam situasi dan kondisi. Begitu permainan dari aktivitas ritmik tersebut. Materi selanjutnya adalah gerak dasar permainan. Dalam gerak dasar permainan ini ada sebuah permainan yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan gerak dasar dari seorang siswa SD kelas 3, yaitu permainan ini bernama permainan jala ikan. Dalam permainan ini, sarana dan prasarana yang dibutuhkan hanyalah sebuah lapangan yang luasnya 5 meter kali 5 meter. Di dalam permainan ini, cara bermainannya adalah yang pertama, kita harus memilih 2 orang menjadi jala. Jala tersebut harus saling berpegangan tangan, dan ikan-ikan dan yang lainnya, ikan-ikan tersebut berlari tanpa atau menghindari jala tersebut. Jala tersebut harus mencari ikan-ikan tersebut
untuk menjadi jala juga. Untuk menjadi jala, jala tersebut harus menyentuh ikan tersebut dan tidak boleh lepas dari pegangan tangan. Jika lepas dari pegangan tangan para jala tersebut, pemain yang lepas tangan itu akan menjadi ikan lagi. Peraturan permainan ini tidak boleh keluar dari area permainan. Aturan permainan ini tidak boleh saling bersinggungan antara teman. Yang kedua, aturan permainan ini tidak boleh keluar dari area yang ditentukan. Dan yang ketiga, tidak boleh curang atau tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak baik. Begitulah permainan dalam gerak dasar permainan ini. Dalam gerak dasar permainan ini, kita mendapatkan tujuan permainan, yaitu dari kerjasama tim, disiplin, dan meningkatkan gerak dasar dari siswa kelas 3 tersebut. Senam ketangkasan. Dalam senam ketangkasan ini ada beberapa cara yang dapat kita lakukan. Salah satunya yaitu dengan melompati ban dengan satu kaki. Jadi sarana dan prasarana yang dibutuhkan ialah pertama ban dan area permainan. Dalam area permainan ini kita butuh luas lapangan 2 meter kali 2 meter. Guna permainan ini untuk meningkatkan ketangkasan dari siswa SD kelas 3. Cara permainan ini yaitu sangat sederhana, hanya loncat dengan satu kaki, loncat tepat di lubang ban yang telah disusun dengan rapi. Yang materi terakhir dari kelas 3 ialah renang gaya dada. Dalam renang gaya dada ini yang dibutuhkan sarana dan prasarana ialah sebuah kolam renang yang luasnya 1 kali 2 meter dengan kedalaman tidak lebih dari 60 cm. Dalam melakukan renang gaya dada ini perlu diperhatikan antara lain tangan dan kaki. Dalam renang gaya dada ini, gerakan dari renang gaya dada ini seperti katak berenang, yaitu melebarkan bagian dari tangan dan kaki kita. Begitulah penjelasan dari atau sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk materi dari kelas 3 ini. Ya, kita lanjut ke kelas 4. Di kelas 4 ada beberapa materi di dalamnya. Yang pertama yaitu ada permainan bola kecil. Dalam permainan bola kecil ini, saya mengambil satu cabang olahraga yaitu permainan kasti. Dalam permainan kasti terdapat sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam memainkan permainan ini. Yang pertama lapangan, kedua tongkat pemukul, ketiga bendera, keempat tiang hinggap, dan kelima bola kasti. Ukuran dari lapangan bola kasti ini ialah di 60 cm itu panjangnya dan lebarnya 30 cm. Berbentuk seperti persegi. Di dalam lapangan tersebut ada beberapa bagian dalam melaksanakan permainan ini. Ya, kita lihat saja di dalam gambar tersebut. Yang pertama ada kotak 1, kotak 2, kotak 3, dan kotak 4. Kotak 1 itu gunanya sebagai ruang penjaga belakang yang berukuran 5 kali 5 meter. Yang kedua ada ruang pemukul. Ruang pemukul ini sama dengan ruang penjaga belakang, ukurannya yaitu 5 meter kali 5 meter. Yang ketiga ada ruang pelambung. Ruang pelambung ini ukurannya sama dengan ruang penjaga belakang dan ruang pemukul, yaitu 5 meter kali 5 meter. Dan yang terakhir yaitu tempat wasit, ruang bebas.
tempat wasit berdiri. Ukurannya 15 meter kali 5 meter. Dan di samping itu, di samping lapangannya terdapat beberapa bentuk seperti lingkaran. Itu tempat berhenti, tempat hinggap para pemain. Dalam tongkat pemukul ini panjangnya 50 sampai dengan 60 cm. Dalam permainan bola kasti ini jumlah pemainnya itu 12 pemain, diberikan nomor dada 1 sampai 12 dan 1 kapten. Ada 2 babak dalam permainan bola kasti ini dengan jumlah waktu babaknya 20 sampai 30 menit dan istirahat 15 menit tiap babak. Wasit ada 1 dan 3 penjaga garis dan 1 penilai. Cara bermainnya ini, yang pertama, pemain nomor 1 pergi ke ruang lempar. Setelah melempar bola, pemain nomor 1 ini berlari ke ruang pertolongan atau ke ruang bebas. Lanjut ke pemain nomor 2. Pemain nomor 2 melempar bola. Jika lemparan bola itu ke samping, maka pelemparan bola itu tidak sah. Setelah melempar bola, pemain nomor 2 ini pergi ke tiang pertolongan. Setelah itu pemain nomor 3 memukul bola atau melempar bola. Setelah itu pemain nomor 3 ini lari bersamaan dengan pemain nomor 1 dan 2. Jika pemain nomor 1 memasuki ruang area bebas, maka poin pertama diraih oleh mereka. Begitulah cara bermain permainan kasti ini. Materi kedua dalam kelas 4 ini yaitu ada atletik. Atletik adalah salah satu cabang olahraga yang terdiri dari nomor lari, lompat, dan tolak. Dalam permainan atletik ini banyak nomor-nomor yang tertera di dalamnya. Kita ambil saja salah satunya lari. Di lapangan lari ini terdapat beberapa bagian di dalamnya dan ukuran yang beraneka ragam di dalamnya. Lintasan lari, sekeliling lintasan lari tersebut berukuran 400 meter, dibatasi garis, lebarnya 5 cm dan tingginya 5 cm. Memiliki 6 lintasan atau idealnya 8 lintasan. Lebar setiap lintasan adalah 1,22 meter atau lebih kurang 1,25 meter. Dibatasi garis tebal 5 cm. Kemiringan lintasan adalah tidak lebih dari 1/1000 untuk sisi samping dan 1/1000 untuk kemiringan arah lari atau finish. Start dan finish disertai dengan satu garis yang lebarnya 5 cm. Jarak lari diukur garis start yang terjauh dan garis finish yang terdekat dari start. 2 buah tiang finish putih dipasang, panjangnya garis start seukuran 30 cm dan tepi lintasannya. Dari tepi lintasan, tiang finish terbuat dari kayu, tingginya 1,30 cm, lebarnya 8 cm dan tebalnya 2 cm. Dalam permainan atletik ini di nomor lari ada beberapa nomor yang ada di dalamnya, yaitu nomor 400 meter, 800 meter, 1000 meter sampai 10.000 meter. Begitulah penjelasan dari sarana dan prasarana dari atletik. Materi selanjutnya yaitu permainan bola besar. Dalam permainan besar ini
bola besar ini terdapat beberapa cabang olahraga di dalamnya, yaitu bola basket, bola voli, sepak bola, bola futsal, dan masih banyak lagi. Kita mengambil satu materi, yaitu sepak bola. Dalam permainan sepak bola ini, sarana dan prasarana yang dibutuhkan adalah lapangan dan sepak bola dan bola. Ukuran dari lapangan ini ialah seperti tertera pada gambar di samping. Panjang lapangan 100 sampai dengan 110 meter, lebar lapangan 64 sampai 74 meter. Jari lingkaran tengah adalah 9,15 meter. Luas daerah gawang adalah 18,35 kali 5,5 meter. Luas daerah tendangan hukuman sama dengan 40,35 sampai kali 16,54 meter. Jarak titik tendangan penalti berukuran 11 meter. Titik gawang pada permainan sepak bola yaitu 2,44 meter. Lebar gawang 7,32 meter. Diameter tiang dan palang gawang berukuran 12 meter. Bola dalam permainan sepak bola ini dengan panjang 21 sampai dengan 22 cm, dengan lebar lingkaran 68 sampai dengan 71 cm, dan beratnya 410 sampai dengan 490 gram. Di dalam permainan sepak bola ini terdapat teknik dasar yang perlu dikuasai. Yang pertama shooting, yaitu menyerang bola. Yang kedua ada passing, yaitu mengoper bola. Yang ketiga ada dribbling, yaitu mengontrol bola. 3 teknik dasar ini harus dikuasai untuk bisa memainkan sepak bola. Kita lanjut materi selanjutnya, yaitu materi senam lantai. Di dalam senam lantai ini, sarana dan prasarana yang dibutuhkan ialah matras. Matras ini berukuran dengan panjang 2 cm, tinggi lebarnya yaitu 1,20 meter, dan tebalnya 10 cm. Dalam senam lantai ini terdapat beberapa gerakan di dalamnya. Yang pertama ada guling depan, meroda, guling belakang, setelah itu guling lenting, setelah itu sikap berdiri. Itu salah satu dari gerakan senam lantai. Kita lanjut materi selanjutnya, yaitu permainan bola kecil lanjutan. Dalam permainan bola kecil lanjutan ini kita mengambil permainan yaitu bernama permainan keepers. Permainan keepers ini sama dengan permainan kasih, hanya saja permainan ini lebih sederhana dari permainan bola kasti. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam permainan keepers ini adalah yang pertama lapangan, kedua pemukul, ketiga bola. Dalam permainan keepers ini, lapangan yang dibutuhkan berukuran 30, itu lebarnya, dan panjangnya 65 cm, dengan beberapa bagian di dalamnya, yaitu ruang bebas yang berukuran 5 kali 15 cm, dan ruang pemukul yaitu 5 sampai 15 cm. Alat pemukul ini terbuat dari kayu keras yang ujungnya itu bulat seperti bentuk telur. Garis tengah dari pemukul ini 3,5 cm atau 3,5 cm kali 5 cm. Pegangan pemukul ini ukurannya 3 cm, panjangnya 60 cm ditambah pegangan 15 cm. Bola dalam permainan keepers ini, bola yang diperlukan adalah beratnya 20 gram atau garis tengahnya 7 cm. Dan juga di permainan keepers ini terdapat beberapa tiang di dalamnya, yaitu tiang hinggap.
Tiang hinggap ini terbuat dari besi atau bambu, garis tengahnya 2 cm, panjangnya 1,5 cm. Yang kedua ada tiang bendera. Tiang bendera ini memiliki panjang yang sama dengan tiang hinggap, yaitu garis tengahnya 2 cm dan panjangnya 1,5 cm. Dimiliki 2 buah dan diberi warna yang terang atau mencolok. Dan tiang ketiga itu ada tiang kecil. Tiang kecil ini berdiri di antara sudut-sudut lapangan. Ujung-ujungnya diberi bendera. Ukurannya sama dengan tiang hinggap dan tiang bendera, yaitu panjangnya 1,5 cm dan garis tengahnya 2 cm. Begitulah sarana dan prasarana dari permainan kipas ini. Dan permainan kipas ini mirip dengan permainan kasih, tetapi agak sederhana. Kita lanjut, yaitu permainan bola besar lanjutan. Dalam permainan bola besar lanjutan ini kita memilih permainan bola voli mini yang cocok untuk dimainkan oleh anak SD. Permainan bola voli mini ini sama seperti permainan bola voli umumnya, tapi lebih kecil atau lebih sederhana, mulai dari lapangan bola beserta netnya. Dalam lapangannya, panjang lapangannya yaitu 12 meter dan lebar lapangannya 5,5 meter. Tinggi net putra yaitu 2,10 meter dan tinggi net putri yaitu 2 meter. Bolanya beratnya yaitu 230 sampai 250 gram. Nomor bolanya itu nomor 4. Ukuran bola nomor 4. Dan pada netnya itu panjangnya 7 meter dan lebarnya 90 cm. Permainan bola voli ini sangat cocok sekali untuk anak SD, mudah untuk dimainkan dan juga mudah dijangkau oleh anak SD. Begitulah materi-materi yang ada pada kelas 4. Ya, kita lanjut ke materi kelas 6 dan kelas 5. Di materi tersebut ada beberapa materi yang harus dijelaskan. Yang pertama yaitu variasi dan kombinasi gerak dasar dalam permainan bola besar. Di dalam variasi dan kombinasi gerak dasar dalam permainan bola besar ini ada beberapa bagian yang terdapat di dalamnya. Yang pertama yaitu variasi dan kombinasi gerak dasar dalam permainan sepak bola. Kedua, variasi gerak dasar, variasi dan kombinasi gerak dasar dalam permainan bola voli. Ketiga, variasi dan kombinasi gerak dasar dalam permainan bola basket. Dalam permainan variasi dan kombinasi dalam permainan sepak bola, kita bisa melakukan beberapa latihan. Salah satu permainan yang bisa kita lakukan dalam variasi dan kombinasi gerak dasar dalam permainan sepak bola ini ialah berjalan, menggiring bola, dan menendang. Dalam latihan ini, sarana dan prasarana yang dibutuhkan adalah sebuah kun. Kun ini memiliki tinggi 32 cm dan lebarnya 17 cm beserta bola. Bola ukurannya yang sudah saya jelaskan di materi kelas 4. Cara melakukan latihan ini adalah yang pertama berjalan menuju bola, yang kedua menggiring bola di antara kun yang berbentuk zigzag. Jarak di antara kun itu sekitar 1 meter. Setelah selesai menggiring bola dengan zigzag, siswa menendang bola ke arah gawang. Begitulah latihan dari variasi dan kombinasi gerak dasar dalam permainan sepak bola. Yang kedua yaitu variasi dan kombinasi dalam permainan bola voli. Dalam permainan bola voli ini
yang kita bisa lakukan untuk meningkatkan variasi dan kombinasi gerak lokomotor dan non lokomotor adalah mempassing bola ke arah net, lewat net. Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah berjalan menuju bola sekitar 1 meter, lalu mengambil bola. Setelah itu menservis bola dengan cara servis bawah melewati net. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam variasi dan kombinasi latihan gerak dasar dalam permainan bola voli ini ialah, yang pertama adalah tiang berbentuk net yang panjangnya 2 meter dan yang tingginya 2 meter dan panjangnya 6 meter. Pada permainan ini gunanya untuk meningkatkan lokomotor dan non lokomotor dalam melakukan gerak permainan bola voli. Yang ketiga yaitu ada variasi dan kombinasi gerak dasar dalam permainan bola basket. Dalam variasi dan kombinasi permainan bola basket ini, kita membutuhkan sarana dan prasarana yaitu sebuah kun, dan yang kedua itu sebuah bola. Kun ini tingginya 32 cm dan panjang dan lebarnya 17 cm. Dan sebuah bola basket yang beratnya yaitu 650 gram dan panjang diameternya itu 73. Dalam melakukan latihan variasi dan kombinasi gerak dasar dalam permainan bola basket ini, caranya yaitu dengan yang pertama yaitu berjalan, kedua menggiring bola basket dengan berbentuk zigzag, dan yang ketiga mempassing bola ke arah teman. Cara lakukannya itu yang pertama berjalan mengambil bola, yang kedua mendribble bola berbentuk zigzag yang jarak antara kunnya itu 1 meter, dan yang ketiga terakhir mempassing bola ke arah teman. Begitulah materi 1, variasi kombinasi dan variasi gerak dasar dalam permainan bola besar. Materi kedua ada yaitu variasi dan kombinasi gerak dasar dalam permainan bola kecil. Di dalam permainan bola kecil ini terdapat beberapa bagian di dalamnya. Yang pertama yaitu variasi dan kombinasi gerak dasar pada permainan bola kasti. Dalam permainan bola kasti ini latihan yang bisa meningkatkan variasi dan kombinasi gerak dasar dalam permainan kasti ini ialah yang pertama melakukan atau salah satunya yaitu melempar bola lurus ke depan dengan tangan lurus ke depan dan bola itu mendatar. Sarana dan prasarana yang perlu kita sediakan yaitu sebuah dinding yang luasnya 2 meter kali 2 meter dan sebuah bola kasti yang ukurannya sudah saya jelaskan di materi kelas 4. Pada pelatihan ini yang perlu kita perhatikan yaitu cara melempar bola dan cara bentuk bola itu harus mendatar. Yang pertama yang kita lakukan melempar bola dengan tangan lurus ke depan dan kaki bersamaan maju ke arah depan. Begitulah cara melakukan lemparan bola mendatar dan tangan lurus ke depan. Berikutnya ada materi variasi dan kombinasi gerak dasar dalam bela diri pencak silat. Dalam bela diri pencak silat ini gerakan non lokomotor dalam pencak silat yaitu
kuda-kuda, sikap pasang, sikap pukulan, tendangan, tangkisan, dan elakan. Itu adalah gerak dasar non-lokomotor dalam pencaksilat. Dan gerak lokomotor dalam pencaksilat yaitu pola gerak langkah, variasi tangkisan atas bawah, dan variasi tangkisan dan elakan. Itulah variasi dan kombinasi gerak dalam bela diri pencaksilat. Berikutnya ada materi variasi dan kombinasi gerak dasar dalam permainan lompat jauh. Dalam permainan lompat jauh ini kita bisa melakukan latihan, yaitu yang pertama jalan, lari, dan lompat melalui lompat jauh. Caranya yaitu dengan melakukan yang pertama yaitu jalan, kedua berlari, ketiga melakukan lompat jauh. Yang dalam lompat jauh ini yang perlu kita perhatikan yaitu yang pertama adalah sikap awalan, yang kedua adalah sikap tolakan, yang ketiga sikap melayang di udara, dan sikap mendarat. Itu harus diperhatikan dalam lompat jauh. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam melakukan lompat jauh ini ialah sebuah lapangan lompat jauh. Panjang bak lompat jauh yaitu 9 meter, lebar bak dalam lompat jauh ini 2,75 cm, 2,75 meter. Panjang lintasan untuk awalan lari yaitu 13,45 cm. Lebar lintasan untuk awalan lari yaitu 1,22 meter. Tinggi atau panjang papan tumpuan yaitu 1,22 meter, dan lebar papan tumpuan yaitu 20 meter. Bentuknya seperti persegi panjang. Begitulah materi dari variasi dan kombinasi gerak dasar melalui lompat jauh. Dan yang terakhir ada materi variasi dan kombinasi senam ketangkasan atau senam lantai dalam SD kelas 5 dan kelas 6, yaitu yang pertama yang bisa kita lakukan adalah berjalan dan berguling di matras atau guling depan. Yang pertama sarana dan prasarana yang bisa kita ambil yaitu adalah matras yang panjangnya 2 meter, lebarnya 1,20 meter, dan tebalnya 10 cm. Dalam guling depan ini kombinasi variasi gerak dasarnya yaitu yang pertama kita lakukan adalah berjalan, kemudian melakukan guling depan. Yang kedua yang bisa kita lakukan adalah loncat dan mengayun di tongkat. Tongkat yang kita sebut sebagai tiang restro, yang panjangnya yaitu 130 cm dan lebarnya 50 cm, cocok untuk anak SD untuk melakukan resto. Dalam latihan resto ini dapat meningkatkan variasi dan kombinasi untuk meloncat dan mengayun. Dan yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah meloncat papan peti atau yang biasa disebut lompat kangkang. Yang bisa kita lakukan variasi dan kombinasi gerak dasar ialah yang pertama berjalan, kedua berlari, ketiga lompat, dan yang keempat guling depan. Yang perlu kita perhatikan sarana dan prasarananya ialah yaitu yang pertama adalah peti atau papan peti lompat kangkang, dan yang kedua adalah matras. Dalam peti lompat kangkang ini terbuat dari bahan kayu pinus yang tebalnya 2 cm, terdiri dari 5 susun dan dapat dilepas. Ketinggian dapat diset mulai dari 44 cm, 60,5 cm, 77 cm, 93 cm,
dan 110 cm. Ukuran busa tumpuan dalam peti lompat kangkang ini yaitu 3 cm, 34 cm kali 110 cm. Busa dibungkus oleh kulit imitasi. Ukuran peti palang ukuran peti paling atas nomor 1 yaitu 41 cm kali 39 cm kali 110 cm, dan ukuran peti paling bawah yaitu 16,5 cm kali 78 cm kali 100 cm. Beratnya yaitu 36 kg. Dan yang kedua yang kita butuhkan adalah matras yang panjangnya 2 cm, lebarnya 1,20 cm, dan tebalnya 10 cm. Pada latihan ini yang kita lakukan adalah yang pertama yaitu melakukan berjalan, lalu berlari, kemudian melompati peti kangkang yang sudah disusun atau disesuaikan dengan anak SD, dan yang ketiga yaitu berguling depan di matras. Begitulah sarana dan prasarana dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 SD. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.